Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, mohon maaf ya tadi menunggu sedikit. Oke, jadi selamat datang kembali di acara IT Talk. Kali ini kita memasuki rangkaian kedua dari IT Talk series 3 Days Learning Work in a Startup Company. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dan menyempatkan waktunya untuk bergabung di webinar kali ini. Dan mengingatkan kembali, webinar kali ini disiarkan secara live di akun YouTube BEM Philcom ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman pengen nge-rewatch lagi info yang disampaikan di webinar kali ini bisa langsung aja cek di YouTube-nya BEM Philcom dengan judul IT Talk. Oke, nah mungkin kita kilas balik sedikit ya ke rangkaian pertama kemarin. Kita udah belajar sedikit nih tentang gimana sih kayak kerja di dunia startup itu, terus dikenalin sedikit introduction ke startup itu seperti apa, dan kiat-kiat apa aja yang diperlukan untuk bisa diterima atau bekerja di perusahaan startup oleh Kak Vivi kemarin. Nah, hari ini pembahasan kita lebih spesifik lagi nih teman-teman. Jadi kali ini kita membahas langsung ke role yang ada di startup. Nah, role-nya itu mungkin teman-teman udah pada tahu semua ya. Role-nya itu adalah UI dan UX. Oke, jadi tema webinar kali ini adalah How to Manage UI and UX Design as a Team. Nah, sebelumnya, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hanifah Putrahima, selaku moderator. Dan di sini kita juga kedatangan narasumber yang keren banget ya. Beliau ini merupakan UX researcher dari Halodoc, salah satu startup penyedia layanan telemedicine di Indonesia. Dan kebetulan beliau juga merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi 2014. Oke, kita sambut aja langsung ya. Ini Kak Aldi Kushendriawan. Kak Aldi, gimana kabarnya nih, Kak Aldi? Ya, halo Hanifah. Oke, sehat ya Kak? Alhamdulillah baik nih, alhamdulillah ya. Hanifah Oke, sendiri berarti gimana nih kabarnya? alhamdulillah Kak. Oke, Kalau kerja di Halodoc berarti harus sehat ya Kak? Kan layanan kesehatan masa nggak sehat gitu. alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Oke, alhamdulillah. Nah, mungkin buat teman-teman juga nih yang sakit terus takut ke rumah sakit, kan bisa tinggal Halodokin aja gitu ya Kak. Benar banget. Promosi sekalian nih Kak. Mungkin Benar-benar. Kak, oh iya. Mungkin Kaldi mau menyapa teman-teman dulu atau nanti aja nih? Gimana nih Kak? Oh, nanti aja deh sekalian. Silakan. Oke, nanti aja. Oke Ya. deh. Sip, sebelum sebelum mulai ke materinya, aku bakal membacakan sedikit peraturan webinarnya. Pertama, peserta webinar harus berpakaian dan berperilaku sopan saat webinar berlangsung. Yang kedua, peserta diharapkan untuk mengganti ID Zoom dengan format nama lengkap sesuai dengan link pendaftaran. Kemudian, peserta diperbolehkan untuk mengaktifkan fitur kamera, namun tidak diperbolehkan untuk mengaktifkan fitur suara selama webinar berlangsung. Kecuali nanti di akhir sesi kita akan menyediakan sesi tanya jawab, di mana teman-teman bisa nih yang mau bertanya, menyampaikan pertanyaannya langsung secara lisan dengan on mic dan on cam juga. Nah, kemudian bagi peserta yang ingin bertanya bisa meminta izin terlebih dahulu via chat Zoom saat sesi tanya jawab berlangsung. Oke, nah mungkin introduction dulu ya ke dunia UX gitu kan materi kali ini. Nah teman-teman pasti udah nggak sabar nih ya kan untuk cari tahu sebenarnya UI dan UX itu ngapain aja sih ya kan. Terus role-role yang ada di role-role-nya UI UX itu apa aja, bedanya UX researcher sama UI designer atau UX designer atau product designer, aduh banyak banget lah pokoknya, atau UX copywriter juga. Nah itu kan mungkin baik teman-teman yang masih bingung nih, dan juga atau teman-teman pengen memulai belajar UI dan UX, tapi nggak tahu harus belajar dari mana, apa aja yang harus dipersiapkan. Nah, oke, semua itu akan dijawab di webinar setelah ini. Nah, langsung aja mungkin kepada Kak Aldi, untuk menyampaikan materinya. Kepada Kak Aldi, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semua teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Jadi hari ini, oh ya sebelumnya mau terima kasih dulu nih sama panitia udah mengundang Halodoc dan juga mengundang saya nih sebagai apa namanya pembicara hari ini gitu ya. Jadi hari ini mau ngomongin soal how to manage UI UX design as a team gitu ya. Ini slide-nya udah ada belum nih? Oke. Nah, tapi hari ini
Oh ya, sebelumnya mau minta izin dulu. Jadi kalau misalkan nanti mau pakai kata gue lo atau aku kamu gitu, mau minta izin dulu ya. Jadi karena gue udah biasa pakai gue lo, jadi mungkin nanti lebih nyaman pakai gue lo gitu ya. Jadi hari ini mau ngebahas judulnya adalah Collaboration for a Good UX. Jadi ini gue pengen ngebahas nggak cuma desain aja. Jadi ini topiknya lebih luas ya. Jadi nggak cuma desain aja, tapi keseluruhan dari hasil UI UX juga bisa gitu. Nah sebelumnya di sini gue sempat tanya ke panitia kemarin untuk penontonnya, katanya banyak mahasiswa kan ya, 80% mahasiswa dan banyak kan dari Filkom juga nih. Jadi gue mungkin udah ekspektasinya udah pada ngerti lah ya dasar-dasarnya UI itu apa, UX itu apa secara umum gitu. Mungkin sedikit aja ngebahas soal UI UX, kayak UI itu user interface, UX itu user experience gitu ya. User interface ini kalau gue bisa kasih contoh kayak misalkan lu ngelihat rumah sakit, bangunan rumah sakit gitu. Bangunan rumah sakit ini lu ngelihat kayak itu pintunya bentuknya kotak gitu, warnanya merah, terus jendelanya bentuknya bulat. Nah itu yang lu lihat adalah UI gitu, interface mereka. Tapi kalau lu udah masuk ke rumah sakit itu, udah nyoba gimana servisnya mereka, itu adalah experience yang lu rasakan gitu. Jadi kalau berada di rumah sakit, entah lu ngerasa nyaman atau takut, atau di dalam rumah sakit itu kayak gimana, nah itu yang dinamakan experience gitu. Jadi kasarannya kayak gitulah ya. Untuk generalnya gue yakin udah pada ngerti nih, karena gue tahu di Filkom udah banyak belajar nih soal UI UX gitu. Oke, boleh lanjut? Lanjut masuk ke materinya. Oke, yang pertama mungkin bisa dijawab nih. Yang pertama dulu, yang sebelumnya. Kira-kira gimana nih menurut kalian desain dari aplikasi ini gitu? Mungkin ada yang mau jawab di kolom komentar. Monggo silakan 1-2 orang bisa bisa ada yang mau jawab. Iya, anjing teman gue ini. Ini yang punya. Simple. Oke, bagus. Oke. Ya, lanjut lagi selanjutnya. Oke, tadi ada yang sempat bilang bagus gitu ya. Oke, menurut kalian ini bagus? Lanjut lagi. Emang sebenarnya bagus sih gitu. Nah, kita tuh sering kali gitu, kita mau bikin sebuah desain atau kita mau bikin sebuah UI UX untuk sebuah aplikasi misalnya gitu. Kita pengen itu tuh yang bagus, yang keren. Kalau di sini gue nyebutnya sleek and cool gitu. Dengan interaksi-interaksi yang ada, terus dengan animasi-animasi yang bagus kayak tadi gitu, yang gerak-gerak kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sayangnya kalau misalkan ada lebih dari satu orang yang terlibat di dalam proyek tersebut atau ada banyak nih stakeholdernya, kita kadang tuh gampang lupa gitu kalau kita membuat produk itu nggak cuma buat kita sendiri, tapi buat user yang menggunakan gitu. Makanya nih kolaborasi dengan orang yang baik dan tepat bisa ngebantu kita untuk ngedeliver UX yang baik. Jadi kita hari ini mau ngebahas soal keseluruhan itu ya. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya kalau kata orang nggak kenal maka nggak sayang. Ini gue mau perkenalkan dulu. Sebelumnya, nama gue Muhammad Aldi Kusendriawan. Biasa dipanggil Aldi atau Al atau Kus. Biasanya ini nama panggilan. Kalau Al itu biasanya gue dipanggil di Malang, biasanya gue dipanggil Al. Kalau di kantor biasanya gue dipanggil Kus. Ini email gue, mungkin boleh dicatat, aldi.kusendriawan@halodoc.com. Kalau misalkan nanti setelah ini ada pertanyaan-pertanyaan seputar UI UX. Oke, lanjut. Slide selanjutnya. Nah, ini pengalaman gue sebelumnya. Gue sebelumnya kuliah di Sistem Informasi Universitas Brawijaya. Masuk tahun 2014, keluarnya tahun 2018. Terus sekarang lanjut di Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia. Masuk dari tahun 2018 akhir sampai sekarang gue di semester akhir lagi ngerjain KA ya, karya akhir dan proposal gitu. Terus untuk pekerjaan, dari gue lulus sampai sekarang, alhamdulillah masih di Halodoc dari tahun 2018. Gitu. Di sini gue sebagai UX researcher, riset di bagian UX, dan saat ini pegang di produk farmasi delivery atau sekarang namanya toko kesehatan gitu. Oke, lanjut.
Mungkin sebelumnya ada yang belum tahu Halodoc itu apa. Halodoc itu aplikasi kesehatan leading healthcare platform di Indonesia. Kita punya banyak fitur di situ. Contohnya kayak chat dokter, chat dengan dokter. Kalian bisa beli alat kesehatan atau obat-obatan di situ. Bisa cek COVID-19 test di sana. Bisa bikin appointment juga di Halodoc. Jadi banyak yang berhubungan dengan kesehatan ada di sana. Terus misi kita adalah simplifying access to healthcare through technology gitu ya. Jadi gimana sih caranya teknologi ini bisa membuat Indonesia ini, terutama di Indonesia ya, Indonesia untuk mengakses healthcare gitu, sampai ke pedalaman juga. Oke lanjut. Ini yang biasa gue lakuin di Halodoc, yang biasa gue kerja sebagai UX researcher. Usually I deal with this kind of fun in my working time. Yang pertama itu, kalian bisa lihat sebelah kiri itu ada, itu teman gue. Bersama gue juga lagi ke lapangan, lagi ke farmasi. Waktu itu kita riset ke farmasi mengenai Halodoc for farmasi di sana. Terus di sebelahnya ada waktu kita lagi testing juga, user testing tentang icon yang ada di aplikasi. Terus di sebelahnya lagi yang atas di tengah itu ketika gue lagi dengan stakeholder. Jadi gue nih sebagai UX researcher sering banget ketemu sama stakeholder juga gitu. Terus saat kita lagi pizza party, biasanya kalau lagi ulang tahun kita sering nih pesan-pesan makanan. Terus yang paling sering tuh yang bawa kanan nih, kita sekarang karena lagi WFH ya, jadi Zoom meeting hampir tiap hari, sehari minimal 2 kali kayaknya untuk Zoom meeting ini gitu. Jadi ini yang biasa gue lakuin sebagai UX researcher di Halodoc sih. Oke lanjut. Itu udah tentang guanya. Tapi balik lagi nih, gimana sih tujuan utama kita untuk memanage UI UX as a team gitu. Jadi lanjut, ini yang mau kita bahas selanjutnya, ada 4 yang mau kita bahas hari ini. Lanjut lagi. Yang pertama adalah the humans gitu. Jadi emang kita mau ngomongin dari awal dulu tentang manusianya gitu. Karena kan kolaborasi pasti berhubungan dengan manusia. Kita kolaborasi dengan manusia, kita kolaborasi dengan aplikasi juga. Jadi kita lanjut lagi. Jadi untuk manusianya ini siapa aja sih kira-kira yang yang kita bakal bekerja dengan siapa nantinya gitu. Nah, di sini ada users sebagai UX persons dan stakeholder gitu. User ini salah satu yang terlibat dalam pembuatan produk kita pastinya, atau dengan project atau pekerjaan kita yang berhubungan dengan UX. Terus bersama dengan stakeholder lainnya yang insight-nya akan berguna gitu. Stakeholder ini bisa siapapun yang ada di company kita, bisa director, bisa PM, bisa data people, bisa ops, bisa customer service, dan lain-lain. Cuman hari ini kita mau ngebahas soal as-nya, yaitu kita, the UX person. Jadi nggak cuma soal kita, di UX person dan user doang, tapi ada stakeholder. Gitu. Jadi kita nggak banyak bahas soal user di sini, karena ya kolaborasi dengan user itu basically adalah user research gitu, yang biasa dilakuin sama UXR, dan semua momen berinteraksi dengan user. Gitu. Oke, lanjut. Oke, ini the UX person ya. Gue kemarin sempat research nyari ada gambar yang menarik nih. Ini buatan si Jasper Stephenson tahun 2018 soal role-role yang ada di industri UX tahun 2018. Mungkin sekarang bisa bertambah, tapi jadi ini udah lumayan banyak ya. Cuman hari ini gue mau kita fokus ke 3 yang sebelah kanan, UI UX designer, UX researcher, dan UX writer. Kenapa? Karena ini yang paling common di Indonesia sampai saat ini. Gue sempat riset juga, dan banyak lapangan pekerjaan yang bukanya role ini gitu. Jadi balik lagi ke gambar ini, gambarnya ini menunjukkan desain proses atau yang biasa kita lakukan kalau misalkan membuat suatu produk gitu ya. Pertama dari set, synthesize dan ideation, terus prototyping and design, lalu terakhir implementation. Nah, yang pertama mau ngebahas soal si UI UX designer. Ini basically adalah gabungan antara UX designer dan UI designer gitu. Jadi UI designer ada di satu company yang emang dia terpisah
UI designer sendiri, di UX designer sendiri, ada juga yang kegabung jadi satu UI UX designer. Kalau di sini tuh digambaran namanya UX team of one gitu. Nah, apa sih kerja mereka? Kalau di sini kita bisa lihat mereka ngelakuin sedikit dari riset, synthesize and ideation sampai prototyping and design, gitu ya. Kasarnya gini sih, kalau misalkan UX designer biasanya mereka lebih ke desain UX berupa wireframe atau user journey. Nanti kalau bagian desain UI-nya itu masuk ke UI designer. Nah, selanjutnya yang kedua adalah UX researcher. Ini yang gue lakuin sekarang. Itu kalian bisa lihat panahnya sebelah kiri menunjukkan panjang banget itu ya. Itu emang kita riset, itu tugasnya adalah emang untuk riset dari awal terbentuknya produk, mau bikin produk bahkan sampai dia sedikit ke synthesize dan ideation gitu untuk memberikan insight-insight kepada UX designer. Gitu. Terus yang ketiga adalah UX writer. UX writer ini dia berhubungan dengan kalimat-kalimat atau kata yang tulisan-tulisan yang ada di produk kita. Kalau di Halodoc nih, ini lumayan baru UX writer di Indonesia, terutama di Halodoc ini juga masih baru UX writer. Jadi kayak istilahnya tugas mereka adalah gimana caranya kalian misalkan buka aplikasi Halodoc dengan baca aja tuh, baca kata-katanya itu kalian bisa ngerti ini maksudnya apa, kalian harus kemana habis ini, kayak gitu ya. Jadi untuk kalian ngerti di aplikasi kita tanpa harus nanya ke orang lain gitu. Oke, lanjut ngebahas soal overlap dari UI UX designer. Mungkin ini ini sering banget pertanyaannya kayak apa sih bedanya UI designer dan UX designer? Ini overlapnya mereka. Kalau UX designer itu lebih ke user research sedikit, user stories, proses, user interaction, data flows, dan relationship model. Tapi kalau UI itu lebih ke design, branding, layout, icon, grafik, colors, font, segala macam. Jadi benar-benar kayak repet-repet grafik design, tapi lebih ke user interface design ya. Terus di tengahnya mereka sama-sama mengerjakan usability and accessibility, prototyping, mockups, wireframing, dan user testing gitu. Lanjut lagi. Selanjutnya setelah kita ngomongin role, kita mau ngomongin soal collaboration nih. Balik lagi ke yang awal tentang collaboration gitu. Gimana sih caranya? Lanjut lagi. Nah ini ya. Balik lagi kayak yang tadi, jadi kita mau ngomongin soal tadi udah ngomongin soal role-nya, tentang as-nya. Nah sekarang ngebahas sedikit tentang user dan stakeholder-nya, maksudnya tuh gimana sih, dan juga UX-nya ini gitu, karena pasti bakal terlibat juga kan. Lanjut. Nah ini nih, mungkin ada yang di sini ada yang udah pernah ngerti tentang HCD ini. Oke, pasti udah pada tahu nih ya tentang HCD ini. Ini udah gue belajar banyak juga waktu di kampus. Terus banyak juga gue baca-baca skripsi tentang HCD, UCD ini ya. Jadi basically HCD ini adalah pendekatan untuk mendesain suatu produk yang berfokus ke manusianya gitu. Karena kita juga perlu align untuk keinginan dari user dengan bisnis dan teknologi gitu. Jadi dia ada 3 ya, ada bisnis, people, dan teknologi gitu. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu produk dengan pendekatan UX, dengan pendekatan HCD ini, Human Centered Design, harus melihat dari 3 sisi ini. Contohnya nih, kita nggak bisa ngambil dari segi user doang atau people doang. Kayak misalkan pakai aplikasi Halodoc, tapi user tuh pengennya pas kita interview atau pas kita tanya-tanya, pengennya gratis terus nih pakai aplikasi gitu kan. Kan banyak nih yang minta gratis terus dong, ini chat dokternya, gratis dong layanannya gitu. Nah, nggak harus selalu bisa kayak gitu ya, karena bisa jadi kalaupun kita gratisin terus, bisa jadi bisnis dan teknologinya jadi nggak growth gitu, karena mungkin nggak ada pemasukan kayak gitu. Jadi tetap harus mikir dari bisnis dan teknologi. Terutama nih kalau teknologi, biasanya terutama kalau produknya berbasis teknologi ya, kita harus tahu kapasitas teknologinya yang kita punya gitu. Nggak mungkin kan kalau misalkan user pengen, gue pengen dong pakai aplikasi Halodoc, sekali klik dokternya langsung ada depan muka gitu. Kan teknologinya belum ada sama sekarang gitu. Jadi kita harus tahu nih, nggak semua kata-kata user bisa kita ikutin gitu. Nah, karena itu kita juga harus recognize juga, kita harus tahu ada role apa aja sih di company kita, supaya kita tahu nih tentang bisnis dan teknologi.
Dan juga kita harus tahu harus ngobrol ke siapa aja kalau kita udah tahu role-role-nya. Contoh nih, kita ngomongin soal bisnis, kita bisa ngomong ke PM atau business development, terus tech bisa kita ngomong ke engineer, developer, kayak gitu ya. Oke, lanjut. UX is not a business between a UX person and the users only. Oke, harus diingat ya. Jadi UX itu bukan cuma urusan di antara UX person alias kita dan juga si pengguna. Jadi juga ada stakeholder lain gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang jawaban dari how to manage UI UX as a team. Itu untuk membuat UI UX yang baik sebagai tim. Ya, ini yang biasa, ini yang pernah gue lakukan. Ini berdasarkan pengalaman gue nih untuk berkolaborasi membuat UX yang baik sebagai tim. Jadi ini gue mau cerita dulu sebelumnya mungkin contoh waktu awal sebagai gue UX intern di Halodoc. Karena kan gue waktu masuk tuh sebagai intern ya, itu divisi atau UX researcher itu belum ada gitu. UX researcher itu di Halodoc belum ada, cuman baru ada UX designer waktu itu. Atau UI UX designer gitu, gue lupa. Jadi dari riset itu biasa masih dilakukan oleh PM atau product manager masing-masing gitu. Jadi entah itu produk, misalkan chat dokter, dia ngeriset sendiri soal chat dokter kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus UXR ini masih belum diketahui kebutuhannya sama belum dipercaya sama company gitu. Karena kan masih baru gitu, masih piik, masih ya belum pada tahu gitu ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, UXR bisa ngasih hasil yang bagus, make a good work, a good report, and we demonstrate a competence. Stakeholder lama-lama jadi percaya dengan pekerjaan UXR nih dan lebih aktif untuk riset bersama tim UXR. Jadi nggak ngeriset sendiri-sendiri, tapi ngelibatin UX research juga gitu. Yang pertama ini build trust ya antar dan collaborate with the stakeholder gitu. Setelah build trust, next. Setelah kita build trust, lanjut ke slide selanjutnya. Ini yang penting adalah sebelumnya. Nah, get everyone involved gitu, involved. Jadi setelah stakeholder percaya dengan pekerjaan kita, dengan hasil yang kita kasih, bikin mereka involve ke project kita atau kalau di gue tuh riset kita gitu. Ini contohnya gambarnya ketika gue ngajak stakeholder kita buat ikut partisipasi untuk mewawancara user waktu itu. Gitu. Nah, jadi maksudnya get everyone involved ini, more people itu bisa jadi more ideas gitu kan. Karena jadi kita bersuara sama-sama, apa sih yang stakeholder mau, apa sih yang dari sisi user mau, dan dari yang lain mau, gitu kan. Waktu stakeholder bareng-bareng. Nah, ini juga bisa nyingkat waktu ya untuk pembuatan UX-nya karena seluruh stakeholder terlibat dan jadi nggak perlu konfirmasi satu-satu nih ke stakeholder soal apakah ini baik atau enggak kayak gitu. Mungkin gue bisa kasih contoh di pengalaman gue ketika Halodoc mau ngubah suatu nama fitur gitu. Jadi ada nama fitur yang emang udah lama dari awal sampai sekarang ini udah nggak relevan lagi karena suatu hal. Jadi kita dari tim UX, kita UX researcher bersama UX writer bikin workshop, ngajak dari seluruh stakeholder yang berhubungan kayak marketing, PM, UXR, UXD, UX writer, itu buat samain kita ngumpul bareng, kita waktu itu online sih, ngumpul bareng itu seleksi nama-nama yang sesuai gitu. Kita ngasih perspektif dari UX design, ngasih perspektif nama dari segi desain tuh yang bisa kayak gimana, dari segi marketing yang cocok kayak gimana, dari segi bisnis PM ini kira-kira nama yang menjual kayak gimana, dari segi UXR dan UX writing ngasih dari sisi dari user tuh yang bagus kayak gimana gitu. Jadi kita sebagai mewakili user gitu ya. Kita brainstorming sama-sama, habis itu seleksi dengan guidelines yang kita punya, habis itu kita diskusi akhirnya untuk menentukan pilihan yang tepat dan yang memenuhi business side, UX side, user, dan marketing side gitu. Jadi ini yang pernah kita lakuin sebagai UX researcher untuk membuat UI UX yang baik gitu, sebagai tim. Lanjut yang ketiga adalah be an advocate. Jadi ketika semua orang udah involve, stakeholder ini udah involve semua, jangan lupa kita sebagai UX person
entah itu designer, researcher atau writer, kita itu ingat kita mewakili user dan mengingatkan orang-orang di ruangan itu untuk berempati ke user gitu. Jadi kalau untuk marketing, biar urusan marketing, produk urusan bisnis gitu. Kita tetap ingat kalau kita mewakili user gitu. Oke, lanjut lagi. Slide selanjutnya tentang tools ya. Oke, bentar ya, minum dulu bentar. Haus juga ternyata. Oke, selanjutnya tadi udah ngomongin soal roles, apa aja sih yang gimana caranya memanage UI UX yang baik sebagai tim gitu. Nah, sekarang apa aja nih yang perlu dipersiapkan kalian untuk menuju hal tersebut gitu. Untuk menuju ke UX field gitu. Lanjut. Yep, be prepared before you going into the war. Karena good collaboration itu butuh banyak hal yang harus dipersiapkan. Kita juga harus make sure kalau kita harus siap untuk berkolaborasi. Jadi kita harus siapin diri kita juga. Lanjut. Yang pertama adalah find your interest gitu. Karena yang tadi gue bilang juga, karena gue tahu nih banyak mahasiswa di sini, terutama mahasiswa Filkom gitu kan. Gue juga pernah ngerasain jadi mahasiswa dan terutama mahasiswa Filkom, informasi gitu ya. Kalian harus tahu interest kalian di mana gitu. Tadi ada banyak role kan, yang tadi gue jelasin ada 3 dan masih banyak lagi sebenarnya di luar sana, dan sekarang UX itu semakin growth, semakin berkembang. Kalian harus bisa nentuin di awal, kalian mau jadi role apa sih gitu. Mau jadi designer kah, mau jadi researcher, mau jadi writer, atau yang lainnya. Nah, terus ingat juga kalian mau nggak cuma jadi mau role apa aja, tapi mau jadi sebagus apa gitu untuk jadi UX person. Gitu. Mau sebagus apa ini bisa beda-beda sih. Ada orang yang bagus di UX kalau dibilang, oh nih desainnya sedikit tapi bagus gitu, mudah dimengerti. Ada juga yang punya banyak portofolio, itu bisa dibilang bagus, terserah kalian. Ada juga yang pernah ngisi-ngisi acara di luar negeri, itu bisa dibilang bagus. Kalian definisikan sendiri, pokoknya intinya kalian harus find your interest dulu untuk di bagian UX-nya ya. Selanjutnya, next, setelah kalian tahu interest kalian apa, kalian harus belajar UX skills. Ini udah pasti. Nanti gue bakal ngebahas soal UX skill ini di slide selanjutnya. Intinya, setelah kalian tahu interest-nya, ini bisa dipelajari UX skills ini entah dari workshop kayak gini, dari webinar kayak gini ya, atau dari podcast, YouTube, ada banyak artikel online kelas dari buku tentang UX, itu kalian bisa pelajari. Nah, beruntung juga kalian yang dari Filkom, gue tahu nih di Filkom udah dipelajarin tentang, apalagi DSI gitu ya, tentang UI UX ini. Gue dulu belajar di awal dari DIAP, kalau masih ada tuh EPAP gitu kan pelajarannya. Nah, itu tuh berguna banget tuh. Bu Hanifah, Bu Retno, terima kasih. Lanjut, next-nya ada find your mentor. Ya, setelah kalian tahu tentang skill-skill di UX, kalian belajar nantinya, ini juga lumayan penting menurut gue, karena ini juga bisa ngebantu hal-hal yang kalian nggak bisa temuin di buku gitu, atau nggak bisa temuin di artikel-artikel gitu. Mentor ini bisa ngebimbing kalian. Ini tuh lebih kayak kalian nanya tentang pengalamannya mereka. Ini bisa didapatkan pengalaman dari mentor. Mentor ini bisa banyak sih macamnya gitu. Bisa dosen kalian, bisa guru, atau di pekerjaan gue ada di kantor ada mentor gue juga. Atau bahkan beberapa ngejadiin temen jadi mentor juga gitu kan. Kayak contoh beberapa teman gue juga ada, atau baru kemarin nih ada yang sempat nanya-nanya lewat LinkedIn ke LinkedIn gue, itu dia punya punya riset atau punya desain gitu, nanya-nanya soal gimana sih menurut lo nih hasil portofolio gue atau hasil desain gue gitu. Jadi bisa siapapun gitu yang kalian pikir experience-nya lebih dari kalian gitu. Ini bisa siapapun sih gitu. Oke, lanjut. Setelah tahu mentor kalian, be involved. Be involved ini jangan ragu untuk menerapkan hal yang udah dipelajari, yang kalian pelajari soal UI UX, entah dari buku atau dari mentor kalian gitu ya. Nah, biasanya kalau terutama untuk UX designer nih ya, ini perlu untuk bentuknya portofolio gitu. Karena
portofolio itu juga bisa bantu kita untuk merefleksi apa yang udah pernah kita pelajari gitu. Karena kita praktisi ya, terutama desainer, researcher juga sebenarnya penting juga sih, sama writer juga penting. Cuma kadang kalau untuk researcher itu biasanya lebih banyak ke gimana sih cara orang itu gimana cara orang itu berpikir untuk memecahkan suatu masalah kayak gitu. Kalau UX designer dibuktikan dengan portofolio gitu ya. Oke, lanjut lagi. Oke, tapi gimana sih, ini tadi gue sempat janji juga untuk ngebahas skill apa kira-kira yang dibutuhkan untuk bekerja di UX field gitu. Terus skill-skill ini juga bakal berguna untuk berpartisipasi di dalam tim. Oke, jadi bakal ada 2. Lanjut, slide selanjutnya. Yang pertama adalah soft skill, yang kedua adalah hard skill. Lanjut lagi, soft skill. Ini skill-skill yang mungkin kalian bakal butuh, ini sesuai pengalaman gue juga. Karena kita mau berkolaborasi, tentunya kita butuh untuk berinteraksi dengan orang lain. Contohnya seperti communication, empathy, and sensibility, dan juga kita perlu ingat kita perlu untuk menyelesaikan masalah gitu ketika kita bekerja sebagai UI UX. Maka butuh critical thinking, problem solving, dan project management. Oke, soft skill ini yang berkaitan dengan personality ya. Beda dengan hard skill gitu. Nanti kita bahas hard skill selanjutnya. Oke, lanjut. Yang pertama ini kita mau bahas soal communication. Kalau udah pasti tahu lah ya, komunikasi kepada user dan stakeholder gitu. Ini penting untuk kita tahu gimana caranya untuk menyampaikan maksud dan tujuan kita gitu dengan baik supaya nggak ada miskomunikasi. Contoh nih, mungkin contoh kasus ketika gue sebagai UX researcher datang ke rumah sakit gitu buat nyari pengguna atau non pengguna untuk diwawancara. Kita kan perlu juga nanya dengan sopan, nggak mungkin kita ke orang tua nanya kayak santai-santai atau ngomong bahasa kasar gitu kan, nggak mungkin kan, apalagi kita bukan nama perusahaan gitu. Nah, komunikasi ini penting juga gitu, terutama kalau UX researcher untuk ke user kita juga nggak cuma user di rumah sakit, kita juga punya stakeholder, gimana kita bisa menyampaikan presentasi kita dengan baik gitu. Lanjut selanjutnya. Critical thinking, nah ini juga penting. Mungkin critical thinking ini gue kasih contoh langsung, itu misalkan kalian mau ngeredesain, contoh ngeredesain aplikasi lah, misalkan tampilan home. Kalian harus bisa kritis, harus penasaran gitu, cari tahu kenapa sih warna, misalkan contoh di Halodoc, kenapa sih warnanya harus merah gitu. Kenapa sih tombolnya ini harus di atas bukan di bawah, kenapa tombolnya bentuknya oval, kenapa tulisannya begini begitu. Itu penting. Jadi karena ketika kalian ditanya sama stakeholder atau ditanya sama user kenapa kayak gini, kalian ada datanya gitu, ada ada datanya untuk dikasih tahu kalau ini tuh begini gitu. Jadi nggak serta-merta kalian disuruh bikin A, ya udah bikin aja, kalian nggak ngerti, nanti bakal sulit nantinya kalau kalian sebagai UX itu. Lanjut lagi, project management. Ini penting terutama karena di Halodoc ini kan sifat agile ya, startup. Dia cepat banget, perubahan teknologi juga sangat cepat sekarang. Kita butuh cepat untuk menghandle suatu project agar bisa dengan tepat waktu dan sesuai dengan timeline project gitu. Contohnya kalau misalkan gue nih sebagai UX researcher punya project, misalkan disuruh bikin mau bikin suatu produk gitu misalkan, tapi UX researcher-nya ini lambat gitu, misalkan kita butuh untuk 1 bulan, sedangkan UX researcher-nya butuh 1 bulan untuk riset, kan timeline-nya bakal mundur gitu kan. Nah, ini penting juga supaya company itu tetap berjalan gitu. Kita nggak nyusahin yang lain juga. Kita punya timing yang bagus, kita punya project manajemen yang bagus gitu. Lanjut lagi, empathy dan sensibility ini hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh good UX gitu ya. Semua harus berdasarkan pengguna, nggak boleh asal keinginan sendiri karena yang bakal menggunakan kan pasti user gitu kan. Gue kasih contoh nih, misalkan kalian mau bikin website BPJS gitu, redesign misalkan website BPJS yang udah ada. Karena kalian suka yang banyak animasinya, banyak yang lucu-lucu, warnanya misalkan pinky gitu kan.
karena menurut kalian itu lucu, kalian implementasikan untuk redesign BPJS, itu nggak selalu bisa berhasil gitu. Kalian harus riset dulu, kalian harus punya pemikiran sebagai user. Banyakan nih usernya siapa sih BPJS ini? Mungkin aja orang-orang tua yang pakai BPJS atau golongan yang tidak mampu gitu, yang kurang mampu, yang punya HP aja kentang gitu kan untuk buka website. Kalau misalkan banyak animasinya jadi lambat misalkan gitu, itu tidak berguna kan, jadinya nanti nggak bakal kepake. Nah, jadi kalian harus bisa menempatkan diri kalian kepada usernya. Siapa sih usernya itu gitu. Kalau misalkan kalian membuat suatu produk UI UX yang baik gitu ya. Terus lanjut lagi berhubungan dengan problem solving juga, kayak yang tadi gue kasih contoh juga, kalau kalian bikin nggak pakai empathy, nggak pakai sensibility, kalian kemungkinan ya susah untuk nge-solve suatu problem. Karena selalu ingat, kalau misalkan kalian mau bikin suatu produk yang berhubungan yang UI UX-nya baik, itu harus diawali dari suatu masalah dan itu berguna untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi janganlah kalian bikin sia-sia misalnya ada orang aus gitu, habis olahraga tapi kalian malah bikin produknya yang ada warna-warni, ada gula-gulanya gitu kan, malah tambah aus. Jadi tidak berguna dong, tidak digunakan gitu. Lanjut lagi, bagian hard skill. Aduh, ngomong kecepatan nggak ya? Oke, nanti ditanya ya kalau ada yang kurang jelas ya. Ini tentang hard skill, lanjut lagi ke hard skill. Nah, hard skill ini lebih fokus ke teknis, jadi ini bisa dipelajari untuk semuanya. Gue ngebagi 3, kita fokuskan tadi ya, UX researcher, UX writer, dan UX designer. Yang pertama ini ya UX researcher, ini yang biasa kita lakuin gitu. Nah, data collection dan data analytics. Data collection ini ya entah kita interview, entah kita phone survey, atau kita bikin online survey gitu, kuesioner, itu data collection. Terus kita bisa mengolah datanya pakai dengan data analytics dan data analytics skill gitu ya. Nah, UX writer dengan technical writing-nya, of course, karena dia berhubungan dengan tulisan-tulisan dan language skills, terutama kalau kita multi language ya, digunakan oleh nggak cuma di bahasa Indonesia doang, ada bahasa Inggris dan lain-lain, itu juga harus menguasai. Kayak grammar, vocab, spelling, itu juga harus tahu gitu dari UX writer-nya. Terus untuk designer itu UX design dan design system. UX design ini dia kayak wireframing, user flow, prototyping, illustration, icon design. Ya kalian pasti udah sedikit banyak belajar nih di Philcom nih. Terus design system ini adalah pattern atau yang biasa digunakan untuk mempermudah desainer. Jadi icon-icon apa aja yang udah pasti digunakan dan udah terstandarisasi lah istilahnya. Jadi kalau misalkan contoh nih kayak misalkan gue mau presentasi nih di Philcom, ini slide-nya udah ada standarnya. Jadi standar dari Halodoc tuh kayak gini. Terutama juga di aplikasi kita juga kayak gitu. Font-nya harus apa, ukurannya berapa. Nah itu merupakan desain sistem. Kalian harus bisa untuk menjadi desainer kayak gitu, memiliki skill desain sistem ini. Gitu. Kenapa sih kita butuh skill teknis ini? Karena untuk bisa dapetin trust dan kemudian kolaborasi yang tadi, kita harus bisa do the job right gitu. Jadi kalian harus bisa ini. Oke, lanjut lagi. Tentang prototyping tools. Yap, ini ada banyak sebenarnya prototyping tools. Ada Sketch, InVision, Marvel, XD, Figma. Kalian tinggal pilih aja yang kalian mau dan kalian bisa pelajarin satu. Ini contoh-contohnya untuk menjadi UX designer. Gitu ya. Lanjut lagi, ini yang biasa kita pakai sebagai UX researcher. Terutama gue nih pakai yang ini nih, pakai senjata gue nih biasanya. Kita pakai Google Suite buat kolaborasi, kita pakai Jira, itu buat project manajemennya, kita pakai Slack. Terus yang di tengah itu Miro. Biasanya kita kalau misalkan setelah dapat insight, kita masukin insight-insightnya ke dalam Miro ini, yang di tengah itu bentuknya kayak
apa sih yang nempel-nempel tuh namanya? Post-it. Nah, kayak post-it gitu. Jadi ini bisa kolaborasi juga, siapapun bisa naruh post-it, bisa ngedit-ngedit. Terus selanjutnya sebelah kanan yang hijau itu namanya JSP, JASP. Kita biasanya kita ngeproses data, buat ngeproses data kuantitatif, kita bisa pakai itu yang angka-angka, buat bikin statistik segala macam. Terus of course kita pakai Zoom buat meeting. Terus Zoiper biasanya nih gue pakai, atau kita pakai ini buat telepon biasanya. Untuk apalagi sekarang kan WFH, buat phone survey biasa kita pakai Zoiper ini gitu. Jadi nggak pakai HP sendiri. Terus lanjut lagi, tadi udah ngomongin serius-serius, sekarang intermezzo dikit. Ngomongin the joy and sorrow, ini suka duka ketika gue di Halodoc gitu ya. Bentar ya, izin minum lagi. Oke, next lagi. Nah, ini mau ngejelasin kenapa sih gue suka banget jadi UX researcher di Halodoc. Ini suka dukanya. Yang pertama itu gue bisa ketemu orang-orang yang baru dengan background yang berbeda-beda gitu ya. Contohnya nih waktu di yang foto sebelah kiri atas nih, gue ketemu sama salah satu farmasis. Jadi gue datang ke farmasi itu, gue nanya-nanya soal kebiasaan mereka di sana, gue tanya soal kebiasaan user pembeli di sana kayak gimana. Itu jadi gue sedikit tahu tentang kehidupan farmasi itu kayak gimana sih. Ini relate juga yang poin nomor 2, get a new knowledge. Ya, jadi ada banyak banget knowledge yang gue dapat soal kesehatan, terutama soal farmasi atau rumah sakit segala macam, itu gue jadi ngerti. Bahkan yang dulunya gue nggak tahu perbedaan vitamin C sama vitamin E aja, gue sekarang udah tahu gitu kan. Nah, yang ketiga ini make an impact for Indonesian healthcare, of course, karena kita kerja di Halodoc, yang berhubungan dengan kesehatan. Ini gue senang banget sih sebagai UX researcher bisa involve untuk ngasih impact ke healthcare di Indonesia, terutama di pandemi kayak gini ya, corona. Kayak misalkan hasil pekerjaan lo dipakai aja, misalnya kayak gue kasih contoh yang tadi, hasil pekerjaan untuk bikin mengganti nama, misalkan mau ganti nama karena nggak relevan yang tadi, itu kan ada campur tangan dari researcher nih. Terus itu besoknya gue lihat di aplikasi itu udah berubah gitu kan, wah itu aja udah seneng, apalagi berhubungan dengan Indonesia gitu, kalian membantu Indonesia kayak gitu lah ya. Terus yang keempat, have a supporting UX team and product squad. Ini ya alhamdulillah banget. Jadi gue menemukan mentor gue di sini dan menemukan yang bisa ngebantu gue untuk berkembang di UX, tentang UX di Halodoc. Sini ya, di sini kalau bisa lihat gambarnya tuh yang kanan lagi video call tuh orang-orangnya. Terus yang terakhir, get paid for doing what I like. Yap. Sampai sekarang sih research is my passion gitu ya. Jadi gue suka riset, gue ketemu orang-orang yang baik, terus gue dibayar untuk itu. Seneng dong. Lanjut lagi, apa sih next slide? Apa sih yang gue nggak suka ketika gue di UX researcher? Ada 2 sebenarnya. Find the participant nggak selalu sih, cuman dan yang kedua adalah rejection. Find the participant ini maksudnya adalah kadang tuh kita sebagai researcher harus nyari partisipan yang unik gitu, agak-agak sulit. Misalkan contoh nih, gue kasih contoh nih, usernya, kita harus nyari user yang adalah ibu-ibu hamil atau ibu-ibu hamil tapi lagi punya anak kembar, terus anaknya itu harus cewek dan cowok gitu. Gimana kalian nyarinya gitu kan? Dan deadline semakin mepet. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang menantang sebagai UX researcher gitu. Tapi itu menarik sih, maksudnya kita bisa jadi ketemu, ternyata ada orang kayak gitu, dan itu bisa jadi hasil riset kita nanti bakal kayak gimana gitu ya. Terus yang kedua rejection. Wah, ini sering banget kalau gue turun ke lapangan gitu. Turun ke lapangan, padahal udah pakai baju Halodoc lengkap gitu, udah pakai Halodoc, terus kayak ngomong misalnya ke rumah sakit, Bu, boleh nggak kalau kita interview, kita udah perkenalan gitu kan, boleh nggak interview, minta waktunya sebentar, terus kayak dijawab jutek gitu kan, itu udah sering banget gitu. Oh sorry, atau malah kita dikira kayak kita sales mau nawarin sesuatu, padahal kita cuma mau riset doang gitu kan. Wah, itu sering banget gue nemuin kalau di lapangan gitu kan. Nah, hal-hal kayak gini nih yang kadang menurunkan semangat, tapi
kalau misalkan ingat lagi yang sebelumnya jadi semangat lagi gitulah. Lanjut lagi yang terakhir. Nah, oke, sebagai kesimpulan ya. Jadi untuk bisa membangun atau memberikan UX yang baik kepada user, kita as a UX person butuh kolaborasi yang baik with the right humans ya, with the right person. Dan juga jangan lupa kita juga harus siap dulu nih untuk berkolaborasi gitu. Dari diri kita sendiri, apakah kita udah siap atau belum? Kalau kita udah siap, baru kita mulai untuk berkolaborasi. Oke, lanjut. Terima kasih, itu aja. Mungkin ada pertanyaan. Itu aja, terima kasih. Silahkan balik lagi ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Aldi atas sharing-sharingnya tadi. Nah, mungkin dari teman-teman di sini udah dapat insight-insight lah ya tentang UX di Halodoc tuh kayak gimana sih. Nah, oke, pasti bakal ada banyak banget pertanyaan. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya-jawab. Nah, untuk tata cara tanya-jawabnya, teman-teman bisa langsung chat aja di kolom chat yang ada di bawah. Bisa sebutkan nama panjangnya dan juga pertanyaannya. Atau kalau ingin bertanya langsung secara lisan juga boleh menyebutkan namanya. Nanti saya akan persilakan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya. Nah, gitu aja. Mungkin boleh teman-teman yang mau bertanya. Oke, ini udah mulai ada nih. Oke, ada pertanyaan dari Idrahar. Ini boleh mungkin bisa disampaikan pertanyaan langsung lewat mic. Oh, oke. Kalau gitu dibacakan aja ya. Boleh. Oh iya. Oke, gimana nih Idrahar mau menyampaikan pertanyaan langsung? Bisa langsung on mic aja. Oke, enggak ya. Ya udah, kalau gitu aku bacakan aja pertanyaannya. Kalau di Halodoc, bagaimana sih pembagian kerja antara UX researcher dan UX writer? Nah, itu gimana tuh Kak Aldi? Oke, pembagian antara researcher dan UX writer ya. Ya, karena kalau dulu nih sebelumnya biasanya semua riset tuh masuk ke researcher gitu karena belum ada writer. Nah, semenjak writer ini baru dan ini udah masuk, writer ini lebih fokus ke bagian udah jelas writingnya gitu ya, bagian writingnya, entah itu kalimat dalam bahasa Inggris yang baik gimana, kalimat dalam bahasa Indonesia yang baik gimana. Karena kan kita nggak cuma bahasa Indonesia doang kan, kita ada bahasa Inggrisnya juga. Nah, itu mereka yang riset nih. Jadi soal kalimat-kalimat pokoknya writer lah yang riset. Nah, sedangkan kalau UX researcher ini semua juga yang berhubungan dengan user, bahkan kadang UX writer kolaborasi nih sama si UX researcher juga untuk riset soal si kalimat-kalimat ini gitu. Nah, kadang kan kalian pernah nemuin kalimat-kalimat yang aneh mungkin atau kalimat yang kalian nggak ngerti di aplikasi. Nah, itu mereka yang riset si UX writer ini gitu, yang gimana sih cara yang ngubah buat jadi kalimat-kalimat yang mudah dimengerti gitu pembagiannya. Oke, gimana Idrahar sudah terjawab ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Valian ya. Oke, silakan Valian boleh menyampaikan pertanyaannya langsung. Selamat siang, masuk nggak ya suaranya ya? Iya, masuk, silakan. Oh, ya, selamat siang. Terima kasih atas Mas Aldi atas waktunya setelah sudah menyediakan presentasi yang sudah cukup bagus. Bukan cukup, maksudnya bagus ya. maaf. Ya, terima kasih. Jadi, Mas, saya dari Valian SI15, saya mau tanya, Mas, kalau misalnya jadi seorang UX researcher dari kita yang seorang fresh graduate, katakanlah, kita mau masuk ke company yang kita katakanlah kita mau masuk company besar ataupun startup. Dari company-nya itu sendiri, apa sih yang mereka expect dari seorang fresh graduate yang mau masuk ke UX researcher? Jadi katakanlah saya sendiri tuh pengalaman itu hanya sebatas
UX research itu karena saya ngambil judul skripsi saya itu soal UX research dari usability testing, dan waktu itu saya juga waktu laporan PKL juga soal usability testing. Jadi pengalaman saya hanya sebatas itu doang sih. Maka dari itu kira-kira dari saya sendiri yang seorang fresh graduate, apa yang harus saya persiapkan untuk kira-kira mulai melamar ke perusahaan besar atau ke startup. Jadi saya tahu kira-kira apa yang mereka expect dari seorang fresh graduate yang mau masuk ke UX research. Gitu Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, pertanyaan bagus nih, terutama untuk UX researcher ya. Gimana sih caranya sebagai fresh graduate pengen masuk ke perusahaan yang ada UX researcher-nya, dan apa namanya sebagai fresh grad gitu ya. Gimana sih? Ya pokoknya intinya biasanya nih kalau mau masuk ke perusahaan untuk UX researcher, terutama di Halodoc itu kita pasti ada tesnya kan. Itu ada tesnya. Nah, kalau kalian udah ngelewatin HR nih, pasti ada tes dengan user, dengan si UX-R-nya. Kita tuh pengen tahu sebenarnya gimana sih cara kalian berpikir secara UX gitu. Karena mungkin walaupun kalian punya, walaupun kalian punya portofolio yang bagus aja, itu juga kita bakal tes lagi nih. Kita bakal tes lagi. Benar nggak sih portofolio kalian, benar nggak sih cara kalian berpikir gitu, terutama untuk researcher gitu. Cara kalian kayak tadi critical thinking kalian gimana, project management kalian gimana, skill-skill tadi yang gue sebutin itu berguna buat kalian kalau mau melamar. Kalian terutama di Halodoc sih. Di Halodoc ya kita fokusnya ke situ gitu. Jadi pelajarin skill yang itu. Saran gue pelajarin skill UX-nya. Terus mulai dikit-dikit bangun portofolio, entah kalian mau ngeriset apapun, mau ada nggak harus skripsi ya, maksudnya mau ngeriset desain apapun atau mau ngeriset suatu aplikasi, mulai aja dikit-dikit, ntar kalian lama-lama keasah gitu untuk bikin portofolio dan untuk berpikir cara UX-nya gimana gitu sih. Kejawab nggak? Ya, kejawab Mas. Terima kasih Mas atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Lutfi Afrizal. Mau boleh langsung menyampaikan pertanyaannya aja lewat mic mungkin, Kak Lutfi? Oh, atau dibacakan aja ya kalau gitu. Nah, dari Lutfi ini, selamat siang Kak, mau tanya, kalau di UX itu apakah harus bisa desain grafis seperti di UI? Okay. Nah, itu gimana tuh Kak? UX ya, kalau di UX itu misalkan UX designer kali ya. Kalau UX designer, kalau di Halodoc sih nggak harus selalu gitu. Cuman kalau kalian bisa lebih bagus gitu. Karena kalau untuk desain grafis sendiri kita ada di bagian marketing. Jadi emang bagian desainnya kita udah punya sendiri. Cuman kalau kalian bisa, misalkan kayak desain grafis bikin icon atau icon design atau font segala macam itu kalian bisa bikin sendiri. Itu nambah nilai plus kalian dan bisa lebih cepat kan kalau kalian mau bikin sesuatu gitu. Kalau misalkan di UI kalian ya harus bisa gitu sedikit-sedikit tentang desain grafis. Cuman kalau di UX nggak harus, cuman bisa jadi nilai plus kalau kalian punya. Gitu. Oke, gimana Adib, mungkin sudah terjawab belum pertanyaannya atau masih ada yang kurang jelas? Lutfi, sorry. Oke, udah jelas ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Muhammad Adib Novan Fanani. Mau langsung disampaikan pertanyaannya atau dibacakan aja? Oh, dibacakan. Oh, dibacakan aja, oke. Izin bertanya nih, apakah UX Researcher dan UX Writer diperlukan untuk startup pemula? Nah, itu kira-kira seperti apa, Kak Albi? Untuk startup pemula ya, maksudnya startup yang masih baru-baru gitu ya. Gimana ya, perlu nggak perlu sih sebenarnya untuk ngejawab ini gitu. Nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah, tergantung dari perusahaannya itu gitu, si startup-nya itu. Cuman kalau gue boleh saran untuk startup pemula atau startup awal-awal,
biasanya lebih pentingin ke fungsionalitas dulu sih gitu. Jadi seenggaknya produk yang mereka bikin itu jalan istilahnya gitu. Nah, setelah itu baru kalian bisa memikirkan untuk UX-nya, iterasi lagi gitu. Jadi kalau untuk awal, misalkan belum ada produk sama sekali atau gimana, itu nggak apa-apa kalau kalian punya UX gitu. It's not a problem. Cuman kalau nggak punya pun juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada jauh masalah. Intinya adalah yang pertama kalian harus bisa fungsionalitasnya dulu jalan gitu untuk produknya. Seenggaknya gitu sih. Gimana? Oke. Kira-kira gimana? Udah terjawab atau? Oke, sudah ya. Nah, lanjut lagi ke Kak Sabita. Mungkin boleh langsung on mic aja buat langsung nanya atau sharing langsung sama Kak Aldinya. Iya, siang Kak. Mau nanya, itu kan tadi ada yang UX designer. Nah, itu saya kurang ngerti, maksudnya UX designer itu apakah desain-desain juga sama kerjanya sama UI, itu apa bedanya? Kalau boleh tahu apa bedanya ya, Kak? Oke. Jadi ada dua ya, ada UX designer sama UI designer. Mungkin tadi ada slide-nya tuh yang bagian overlap. Itu juga, jadi kalau misalkan di UX designer, dia lebih ke bikin kayak wireframe, user journey, jadi hasil insight, biasanya hasil dari riset, dia kan nggak hasil dari riset nih biasanya mentah nih sebelum dikasih ke desainer, jadi kayak cuman user tuh maunya gini. Nah, supaya si UI designer ini, jadi dari researcher ke UX designer baru ke UI designer ya. Jadi biar si designer ini ngerti gimana sih maksudnya yang diinginkan oleh user itu. Nah, adalah si UX designer ini. Dia yang mentranslate insight-insight dari researcher untuk gimana caranya biar si designer ini bisa langsung jalan gitu. Gitu. Nah, si UX designer ini biasanya mereka bikinnya tuh ya kayak tadi gue bilang kayak wireframe, user journey, mungkin sedikit kayak low fidelity untuk prototype. Nah, nanti si UI designer ini dia yang bikin desainnya, brandingnya, layout, font, colors, grafik desainnya untuk misalkan atau langsung high-fi prototype itu si UI designernya gitu. Jadi si UX designer ini gunanya untuk mentranslate sih sebenarnya. Gitu. Tanya lagi Kak, itu kan setahu saya buat UX itu mungkin kita harus belajar tentang front end, back end. Nah itu untuk startup seperti Halodoc itu dibedakan atau harus bisa dua-duanya ya Kak? Oke. Untuk front end ya, kalau untuk front end kita masuknya ke tim developer. Jadi tadi kan di bagian desain itu paling terakhir implementation kan. Nah mereka di implementasi itu. Jadi setelah dari researcher masuk ke UI UX design, baru deh itu prototipenya itu yang udah dibikin sama UX UI design itu dikasih ke front end atau dikasih ke back end, tim developer lah istilahnya, tim engineer gitu. Jadi mereka yang terjemahin sendiri gitu. Jadi kalau misalkan si UX designer ini bisa, itu lebih bagus karena jadi lebih mudah gitu komunikasinya. Jadi sama-sama ngerti bahasanya apa, CSS-nya apa, gitu-gitulah. Gitu. Cuman nggak harus bisa, tapi seenggaknya ngerti. Gitu sih. Baik Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Idrahar. Mungkin Kak Idrahar bisa langsung on mic aja untuk menyampaikan pertanyaannya. Oh, dibacakan saja. Oke. Bagaimana meyakinkan diri kalau metode riset yang diambil sudah benar atau yang paling baik ketika memecahkan sebuah masalah produk atau bisnis? Nah, kira-kira gimana, Kak Aldi? Wah, oke nih pertanyaan oke juga nih. Karena kadang pun gue juga sampai sekarang masih ragu gitu untuk ini benar atau enggak gitu kan. Cuma konsepnya adalah kalau kalian banyak latihan sih, banyak latihan, makin lama kalian bakal tahu metode-metode baru
kalau gue tahu dari banyak metode-metode baru itu dari gue baca dan dari mentor tadi yang tadi gue sempat bilang juga kan, metode-metode baru. Terus kira-kira ini cocok atau enggak, biasanya gue lakuin sih. Kira-kira karena UX itu kadang tuh nggak ada jawaban benar salah gitu. Bisa jadi kadang tuh problemnya sama, tapi bisa jadi metode yang kita pakai beda gitu. Jadi apa namanya, gimana ya, feeling UX-nya itu tergantung ini juga tergantung dari tujuan dari risetnya gitu. Nah, ini penting juga berhubungan dengan critical thinking juga. Kalian harus tahu risetnya ini berhubungan dengan apa. Biasanya kalau di project management, ini ngelebar ya. Nah, kalau di project management, kita mikir ada apa namanya, tujuannya buat apa, terus orangnya kira-kira kita bisa apa, sama dari segi teknologi bisa atau enggak, kayak yang tadi di HCD juga kan. Itu misalkan kita butuh, kasih contoh, misalkan kita butuh untuk ngeriset misalkan ganti nama nih, ganti nama kayak tadi lah, ganti nama apa namanya, ganti nama fitur gitu. Kita harus tahu juga kita bisanya kayak gimana. Kalau misalnya kita cuma satu orang, kita butuh 100 responden kan agak susah gitu. Kita tahu kemampuan kita tahu tujuannya apa. Nah, nanti kita bisa tahu apa namanya, metode apa yang tepat untuk kita pakai gitu. Jadi selain dari pengalaman, kita udah sering melakukan riset, kita juga harus tahu kapabilitas kita sebagai researcher itu kayak gimana, dan juga tujuannya itu apa gitu. Apakah memungkinkan pakai metode A, apakah memungkinkan pakai metode B, gitu sih. Menjawab gak? Gue ngelebar tadi kayaknya. Oke, gimana dari Kak Idrahar? Oh, kejawab. Oke, ada terjawab. Lanjut ya untuk ke pertanyaan Kak Fadlan Akmal. Mungkin boleh langsung on mic aja Kak untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, dibacakan aja. Kak, seberapa ketat sih persaingan untuk masuk ke dunia pekerjaan dalam bidang UI dan UX, baik untuk masuk ke perusahaan besar maupun perusahaan startup? Nah, itu kira-kira seperti apa Kak Aldi? Oke, seberapa ketat ya? Ini agak susah juga nih jawabnya, karena belum sempat nyari pekerjaan. Jadi ini mungkin pengalaman gue aja sih, kayak waktu gue lulus, sebenarnya ini sekarang udah banyak yang nyari, dan udah banyak perusahaan yang melek soal UI UX ini gitu. Enggak kayak gue dulu waktu 2018 lulus itu, jujur aja gue emang pengen jadi UX researcher. Gue nyari pekerjaan UX researcher itu cuman baru 4 perusahaan. Gue nyari di mana-mana, itu waktu itu cuma ada 4 perusahaan yang buka. Salah 2-nya adalah intern gitu. 2 full time, 2 intern. Nah, gue waktu itu daftar intern di Halodoc, dan yang keterima di Halodoc waktu itu kan. Jadi dulu itu waktu gue lulus itu emang masih sedikit untuk UI UX, banyakan desainer sih. UI UX terutama researcher itu masih sedikit, dan juga orangnya juga masih sedikit gitu. Karena jujur aja waktu gue dulu belajar di kampus itu juga bahkan pengertian UI UX itu aja masih belum paten dulu gitu. Kayak kita berdasarkan praktis yang udah ada gitu kan. Nah, kalau sekarang menurut gue udah banyak yang melek perusahaan. Jadi gue sempat nyari juga, kayak udah semakin banyak gitu, terutama UX researcher, UI UX designer itu masih banyak, UX designer masih banyak, UX writer udah ini walaupun baru juga udah lumayan yang nyari, udah pada melek, terutama startup gitu ya. Bahkan kayak sekelas apa ya, Astra pun gue sempat lihat mereka buka gitu untuk UI UX gitu kan. BCA gitu juga ada UI UX gitu. Jadi sekarang udah banyak yang melek gitu. Jadi balik lagi sih, kalau untuk dunia pekerjaan, persaingan yang mau daftar banyak, tapi pekerjaan juga udah lumayan banyak. Oke, mungkin untuk Kak Fadlan sudah terjawab pertanyaannya?
Oke, sudah terjawab ya. Selanjutnya ada dari Mas Gilang. Mungkin Mas Gilang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Ini suara aku udah masuk ya? Ya, sudah Mas. Oke, siap. Terima kasih atas kesempatannya. Permisi Kak, mohon maaf sebelumnya mungkin kalau tadi saya ada yang ke-skip waktu Masnya lagi ngejelasin bagian hard skill untuk analisis kuantitatif sama kualitatif data. Nah, saya mau tanya nih Mas, kan dari beberapa artikel sama kadang ikut-ikut obrolan dari orang juga itu bilang kalau kita ngelakuin quantitative research itu bisa dibilang jangan terlalu percayalah kalau misal kita memang fokusnya di user research. Lebih mending percaya, kayak orang tuh kadang bilang, oke, mending kita ngelakuin qualitative research ke orang yang skopnya kecil daripada ngelakuin quantitative research ke skopnya yang besar gitu. Nah, kira-kira dari pengalamannya kakak nih waktu selama jadi researcher di Halodoc, gimana sih nge-maintenance supaya proses research itu dari kedua sisinya itu bisa seimbang gitu? Karena kan kalau saya nganggapnya juga ketika kita ngisi form atau survei itu nggak seluruh data yang kita kasih kan bisa benar-benar jujur kan. Jadi kayak gitu sih Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk kualitatif dan kuantitatif ya, jadi ini juga berhubungan dengan yang tadi sih, metode yang kira-kira cocok sesuai atau enggak gitu ya. Karena ini beda sih biasanya, ini tujuannya beda sih untuk kualitatif sama kuantitatif, ini ada kelebihan kekurangan masing-masing. Kalau kuantitatif itu yang berupa angka ya, biasanya itu banyak. Biasanya buat mewakili populasi sih, jadi kayak misalnya kita mau tahu apa namanya, ada apa aja sih gitu, ada apa aja tipe-tipe user gitu, itu bisa pakai kuantitatif gitu. Ada berapa banyak, buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan berapa banyak, itu pakai kuantitatif. Karena itu ada apa, biasanya metode risetnya ada perhitungannya juga, itu bisa mewakili populasi gitu. Cuman kalau untuk yang kualitatif, itu kalau kita mau menjawab pertanyaan why gitu. Misalnya kayak tadi, kita udah dapat nih berapa orang, apa namanya, berapa orangnya, atau ada siapa aja gitu populasinya yang pakai Halodoc misalkan. Nah, terus kita mau ngejawab pertanyaan kayak kenapa sih orang-orang pakai Halodoc? Nah, itu bisa kita pakai lebih bagus untuk kualitatif untuk menjawab pertanyaan why. Jadi kayak kita udah tahu ada berapa orang, ada berapa jenis user gitu. Terus kita mendalami itu pakai kualitatif gitu. Pakai kualitatif untuk menjawab pertanyaan why. Jadi tergantung sih, dua-duanya sama-sama saling melengkapi. Bahkan ada juga, bahkan kadang kita juga ngegabung gitu. Pertamanya pakai kuantitatif dulu, buat tahu siapa aja sih orangnya, terus ngelanjut buat ngejawab pertanyaan why-nya pakai kualitatif gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang lebih bagus atau lebih jelek sih, tergantung dari, balik lagi ke tadi yang gue jelasin pertanyaan sebelumnya, tujuannya apa, sama apa kapabilitas yang kita punya gitu. Ya, misalkan ya ini berhubungan dengan kapabilitas juga ya. Misalkan kalau misalkan kita emang waktunya mepet nih, misalkan kita nggak bisa, padahal sebenarnya bagus nih kalau kita pakai kualitatif, karena kan kualitatif lama kan. Kita harus rekrut orang, ketemu orang segala macam, interview. Itu kan terus waktu kita mepet, padahal pertanyaan kita why. Bisa aja kita pakai kuantitatif gitu untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi tetap balik lagi kayak yang tadi itu, kita kapabilitas kita, tujuannya apa, sama metodenya, buat menentukan metodenya itu. Gitu sih. Jawab gak? Oke, siap. Makasih banyak, Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Roberto. Mungkin Kak Roberto mau langsung menyampaikan pertanyaannya atau mungkin dibacakan saja? Ya. Oke. Siap. Ya, izin bertanya. Ini kan kalau misalnya dari tadi tuh ada kayak pengalaman gitu bisa dimasukin kan ke CV ya. Nah, kalau misalnya kita freelance gitu atau enggak kayak kena project-projectan gitu dari dosen, itu bisa dimasukin nggak sih sebagai bahan pertimbangan dari HR-nya gitu? Atau masukin ke CV? Itu sih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bisa banget. Apapun apa namanya, kalian bisa masukin ke masukin ke CV gitu ya. Terutama untuk desainer sih, untuk UX designer, gue lihat di mana-mana itu penting banget portofolio gitu, untuk tahu apa aja sih yang pernah kalian lakukan gitu.
Cuma gue mau ngasih note juga, kalau mungkin ke writer atau ke researcher itu penting, tapi lebih penting adalah cara berpikir kalian gitu. Jadi walaupun kalian punya banyak pengalaman freelance apapun, nanti kalian bakal dites juga gitu, terutama di Halodoc nih untuk researcher gitu kan. Kalian bakal dites juga gimana sih cara berpikir kalian, apakah udah problem solve ataukah udah critical thinking-nya segala macam, itu bakal dites juga gitu. Jadi selain nambah CV kalian bisa dimasukin, jangan lupa skill-nya juga. Oke, menjawab? Oke, baik. Terima kasih Kaldi dan Kak Roberto. Mungkin ini yang tadi pertanyaan terakhir ya, karena kita juga terbatas dengan durasinya. Selanjutnya, oh iya, untuk teman-teman mungkin yang masih punya pertanyaan, mungkin bisa langsung ditanyakan ke Kak Aldinya ya lewat sosial media ya Kak Aldi ya. Boleh. Mungkin nanti sosial medianya ya disediakan informasinya. Kemudian saya akan membacakan kesimpulannya karena kita sudah hampir berada di akhir acara. Kesimpulannya, yakni sebenarnya proses riset itu terdiri dari proses UX itu terdiri dari riset, kemudian sintesis dan ideation, kemudian prototype dan desain, kemudian juga implementation. Nah, role dalam UX itu sendiri secara garis besar ada 3, yakni UX researcher, di mana dia berfokus kepada riset, sintesis, dan ideation. Kemudian UI atau UX designer, dia fokus kepada riset sekaligus prototype dan desainnya. Dan yang terakhir ada UX writer, dia yang berhubungan dengan kalimat atau kata yang dalam aplikasi seperti itu. Nah, kemudian hal apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk bisa menjadi UI dan UX? Hal yang harus disiapkan adalah pertama be prepare. Kemudian yang kedua tentukan interest-nya dari awal, ya kan? Ketertarikan teman-teman dari awal. Kemudian pelajari juga skill apa aja sih yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang UX. Nah, setelah itu temukan mentor untuk membantu proses pembelajaran juga. Nah, setelah sudah mulai terisi ilmunya, udah mulai tahu, mulai langsung membuat portfolio. Nah, skill yang dibutuhkan itu ada 2, ya, antara soft skill dan hard skill. Soft skill-nya itu meliputi komunikasi, empati, critical thinking, problem solving, project management, dan design system. Sedangkan hard skill-nya untuk UX researcher butuh kemampuan untuk interview dan analisis data, UX writer kemampuan untuk technical writing dan language skill-nya, dan UX designer kemampuan untuk desain seperti wireframing, prototype, dan membuat ilustrasi. Nah, suka dan dukanya ini kalau menjadi UX researcher itu bertemu dengan orang dengan background yang berbeda, kemudian juga mendapatkan knowledge yang baru, dan juga bisa memberikan impact langsung terhadap orang-orang yang banyak gitu. Dan terakhir, how to manage UI UX as a team. Yang pertama adalah bangun trust atau koneksi dan kepercayaan dengan stakeholder. Setelah itu, libatkan mereka. Kenapa? Karena mereka penting untuk memberikan informasi dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam proyek. Kemudian be an advocate, ingat bahwa kita mewakili user seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah untuk bisa memberikan UX yang baik, butuh kolaborasi yang baik dari berbagai pihak gitu, dan mengedepankan prinsip bisnis, people, dan teknologi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Aldi. Oke, mungkin itu saja kesimpulannya. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Mungkin teman-teman di sini peserta webinar bisa on cam aja untuk dokumentasi ya, dan teman-teman panitia juga bisa diarahkan untuk berfoto bersama. Oke, mungkin aku bisa bantu arahin teman-teman ya buat foto bersamanya. Semua udah on cam ya. Oke. Foto bareng dulu ya, panitia. Siap ya untuk SS-nya. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih.
Oke, terima kasih panitia sudah memandu foto bersamanya. Nah, selanjutnya untuk mengakhiri acara akan ada penyampaian closing statement oleh narasumber. Nah, kepada Kak Aldi mungkin bisa menyampaikan closing statement-nya nih untuk teman-teman di sini. Ya, kepada Kak Aldi dipersilahkan. Oh, oke. Intinya sih mungkin kuncinya itu intinya ingat aja kuncinya adalah kalian harus bisa asking the right question gitu ya. Dan jangan takut untuk kelihatan bodoh, terutama sebagai UI UX gitu. Kalau nggak tahu ya tanya aja gitu. Udah intinya itu sih. Oke, sip. Makasih banyak Kak Aldi atas closing statement-nya. Terima kasih panitia. Oke. Iya sih, berarti kalau gitu acara kita sudah mau berakhir ya, dan mengingatkan juga nih untuk teman-teman, besok kita masih ada rangkaian terakhir dari 3 Days Learning Work in a Startup Company dengan judul Kickstart a Career as a Data Scientist. Nah, mungkin teman-teman yang tertarik dengan data bisa langsung join aja untuk webinar besoknya. Dan untuk link Zoom-nya sudah dikirim ke email masing-masing ya, untuk kemarin teman-teman yang sudah mendaftar. Seperti itu. Nah, oke. Jadi kita udah selesai nih acaranya. Ya, saya selaku moderator mewakili teman-teman juga dari panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Aldi juga yang udah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu nih, untuk sharing-sharing juga sama teman-teman tentang gimana sih kerja sebagai UX di startup. Dan juga terima kasih pada teman-teman semua yang udah mau meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kali ini. Mungkin sampai jumpa besok lagi ya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, diakhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas semuanya. Aldi. Terima kasih Mas Aldi. Terima kasih.
With a heart filled dark of the night that turned to